Talkshow Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan. Kualitasnya tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang mudah ini adalah menjadi pijakan kita semua bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran dan tepat guna. Sampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22443. Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Talkshow Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22443. SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Randi dapat kembali hadir menemani Anda di program Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat edisi kali ini di hari Rabu 29 Oktober 2025. Dan tema kita di pagi ini pendengar cukup menarik, yaitu manfaat program magang nasional. Sebuah program yang tidak hanya membuka peluang pengalaman kerja bagi generasi muda, tetapi juga menjadi jembatan menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Dan bersama kita di studio telah hadir narasumber, ya, ada Pak Muhammad Idam. Beliau adalah pejabat fungsional pengantar kerja ahli pertama dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muhammad Idam. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, bisa mungkin agak mendekat ke mic atau mic-nya ditarik ke depan boleh juga. Iya. Oke deh, baik. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ya, sebenarnya pagi ini kita juga agendakan untuk hadir di studio itu ada Pak Opik, ya, owner dari Kapten Jus, namun beliau saat ini belum terlihat, jadi kita sambil tunggu owner dari Kapten Jus ini karena memang cukup berkaitan dengan program magang nasional karena di Kapten Jus ini ada peserta magang nasional ya di Kapten Jus ini. Ada ya? Ada sekitar 3 orang. 3 orang. Oh, baik. Yang pertama mungkin kita mau tahu sebenarnya program magang nasional yang digagas dari Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja ya? Iya, betul. Ini apa sebenarnya? Bisa kita sampaikan ke pendengar dulu. Oke, baik, terkait program pemagangan nasional yang sedang berjalan saat ini, itu merupakan salah satu paket program peningkatan ekonomi dan peningkatan kompetensi bagi seluruh masyarakat, terutama lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi penyelenggaranya adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kami di daerah bisa bantu support untuk mendukung program tersebut. Jadi adapun tujuannya itu yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja, pengalaman dunia kerja sebenarnya untuk lulusan-lulusan terbaru, karena mengingat memang secara data statistik itu setiap tahun di Indonesia sendiri tiap tahun ada 1 juta orang lulusan terbaru yang belum memiliki pengalaman kerja, sehingga melalui program ini mereka bisa mendapatkan pengalaman kerja sehingga kalaupun mereka selesai atau
ingin mendaftar kerja di perusahaan lain, itu mereka ada pengalaman melalui program magang ini seperti itu. Oke. Program magang nasional ini, kalau melihat peran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program di daerah seperti apa? Dalam mendukung program yang terkait dengan program magang, sebenarnya untuk program magang kita di Sulawesi Barat sudah berjalan beberapa tahun. Cuman khusus untuk lulusan perguruan tinggi baru kami bantu fasilitasi untuk tahun ini. Itu kemarin sekitar bulan Oktober kita bantu perusahaan untuk pendaftaran, kita bantu fasilitasi juga pada peserta untuk cari tahu bagaimana tata cara pendaftarannya. Jadi peran kami adalah memfasilitasi perusahaan maupun para tenaga kerja yang ingin mendaftar dalam program magang nasional ini seperti itu. Iya. Kalau saya lihat informasi dari situs kemnaker.go.id, ini tahap pertama sebanyak 20.000 lulusan baru akan menjalani program magang nasional selama 6 bulan dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate ini terus meningkat. Apakah di Sulawesi Barat atau secara nasional Disnaker melihat ini animo mahasiswa ini seperti apa? Terkait dengan program magang ini, animo masyarakat sebenarnya sangat tertarik, sangat ingin mendaftar. Cuman karena dari program tersendiri membatasi persyaratan khusus, yaitu mereka yang baru lulus 1 tahun terakhir. Itu untuk batch 1 kemarin yang sudah berjalan 20.000 kuota itu persyaratannya adalah mereka yang sudah lulus perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikti, kemudian lulusnya itu yudisium tanggal mulai 1 Oktober 2024 sampai 30 September 2025. Jadi di luar dari tanggal itu mereka tidak bisa mendaftar. Jadi agak disayangkan juga karena memang dibatasi dengan persyaratan seperti itu. Untuk animo baik dari masyarakat umum, baik dari perusahaan, bahkan tenaga kerja sendiri, lulusan terbaru itu sangat antusias. Cuma itu tadi ada beberapa persyaratan yang khususkan kriteria khusus sehingga para pendaftar mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak sebelumnya. Tapi untuk animo sangat dinanti oleh masyarakat. Oke. Ya, melihat animo yang cukup tinggi dari masyarakat Sulawesi Barat. Peran Disnaker di mana di situ di program magang ini? Apakah mungkin ada semacam pembekalan kah atau seperti apa? Izin untuk dari Disnaker Provinsi Sulawesi Barat kemarin, yang pertama adalah mulai dari awal program ini dijalankan kita bantu sosialisasi ke perusahaan. Selain ke perusahaan kita juga sosialisasi ke perguruan tinggi dan kepada masyarakat tenaga kerja langsung. Untuk perusahaan kita bantu juga fasilitasi untuk pendaftaran pengajuan di portalnya karena perusahaan harusnya mendaftar sendiri, cuman karena kita mau mendorong program ini berjalan lancar, kita dari Disnaker sendiri melalui arahan Pak Kadis, kita bantu perusahaan untuk fasilitasi pendampingan, mulai dari mereka pengecekan izin yang segala macam sampai bisa lolos sebagai penyelenggara magang. Kemudian fasilitasi kepada peserta, yang pertama kita lakukan fasilitasi tempat tes wawancara. Kita kemarin sudah lakukan tes wawancara di kantor Disnaker, kita kumpul semua perusahaan yang menjadi penyelenggara magang. Kenapa? Supaya teman-teman peserta, calon peserta itu tidak lagi ke perusahaan satu persatu. Misalnya ada yang di daerah Tomo, ada daerah Papalang mungkin seperti itu. Jadi kita kumpulkan perusahaannya supaya para peserta punya satu tempat khusus. Jadi mereka tidak perlu mundar-mandir lagi cari perusahaan untuk melakukan seleksi wawancara. Baik. Ya, baik untuk pendengar yang mau ikut bergabung ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait program magang nasional ini ya. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 042623224443 ataupun juga Anda boleh sampaikan melalui WhatsApp kami di 0822 96090996 dan kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja. Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih? Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000. Hah? Kok bisa? Bisa lah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah. Wah,
kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong. Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia tumbuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami. Untuk Anda yang mendengarkan melalui 96 dan 100,2 MHz, juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita sedang live streaming di Facebook RRI Mamuju. Ya, Pak Idam, sejauh ini berapa banyak peserta dari Sulawesi Barat yang sudah ikut program magang nasional? Apakah ada data yang dihimpun dari Disnaker atau seperti apa nih? Oke, terkait jumlah data peserta yang telah terdaftar atau ikut program magang ini kan program magang ada 2 batch ya. Kemarin batch pertama sudah dilaksanakan, sudah kick off atau pembukaan tanggal 20 Oktober. Untuk peserta sendiri yang kami rekap itu dari 16 perusahaan penyelenggara, sekitar 120-an peserta yang sudah mulai magang dari tanggal 20 tersebut. Oke. Termasuk di Kapten Jus ada 3 orang ya. Betul. Iya. Kemudian syarat untuk perusahaan nih ya. Kenapa Kapten Jus bisa ada gitu? Mereka yang masuk dalam program magang nasional, mengapa Kapten Jus gitu bisa dipilih? Syaratnya mungkin bisa disampaikan. Oke, terkait dengan bagaimana bisa perusahaan terverifikasi sebagai penyelenggara magang itu, syarat utamanya adalah semua perusahaan yang memiliki NIB, nomor izin berusaha, dan terdaftar di wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, WLKP programnya Kemenaker, khususnya Kemenaker. Ketika perusahaan sudah terdaftar di situ, para perusahaan akan mengajukan melalui sistem atau aplikasi maganghub.kemenaker.go.id dengan mengajukan surat pengajuan. Setelah surat pengajuan di ACC, maka akan diberikan kuota. Kuotanya itu secara peraturan akan diberi maksimal 20% dari jumlah karyawan. Jadi karena Kapten Jus karyawan yang sekitar 18, beliau bisa dapat 3 kuota seperti itu. Oh, berarti perusahaan yang mengajukan. Betul, perusahaan yang mengajukan. Oh, baik. Bukan diminta sama Disnaker misalnya. Iya. Ada juga seperti itu. Kalau kemarin karena mungkin perusahaan agak sibuk, kita bantu sosialisasi dulu. Kita ada program nih dari kementerian. Apakah ada yang mau daftar? Kalau ada yang mau daftar butuh pendampingan, silakan hubungi kami seperti itu. Oh, baik. Jadi syarat untuk perusahaan ini tidak ada syarat terkait besar kecilnya kualitas perusahaan ini, UMKM yang boleh. Penting punya NIB itu boleh ya. Terus kita juga ada evaluasi lapangan jumlah karyawan seperti apa. Karena kan takutnya juga ada beberapa perusahaan yang tidak jalan tapi ingin mengajukan, itu kita bantu untuk monitoringnya di situ. Oke. Ini kalau Kapten Jusnya ada nih, kita bisa tanya-tanya langsung ya ke ownernya bagaimana terkait mereka-mereka yang sudah bergabung di Kapten Jus, yang juga tentu melalui program magang nasional ini. Ya,
Disnaker sendiri melihat ini apa yang menjadi indikator keberhasilan yang dilihat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk menilai efektivitas program magang nasional ini? Apakah ada semacam panduan dari Kementerian Tenaga Kerja gitu, Pak Aidam? Oke, terkait efektivitas dan manfaat besar dalam program magang nasional ini, kalau dari kami sendiri melihat ada 3 aspek keuntungan. Yang pertama bagi perusahaan sendiri, yang kedua bagi pemerintah sendiri, yang ketiga bagi masyarakat khususnya tenaga kerja atau lulusan terbaru seperti itu. Bagi perusahaan melalui program magang ini itu mereka bisa sebagai bentuk CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungannya terkait bagaimana mereka bisa mengabdikan perusahaannya untuk ditempati pelatihan kompetensi melalui program magang ini. Terus untuk peserta magang, mereka dapat merasakan bagaimana sebenarnya dunia kerja langsung, tidak meraba-raba walaupun mereka lulusan terbaru, tapi karena mereka tidak ada pengalaman melalui program magang ini, ketika mereka selesai magang nanti, mereka ingin daftar kerja di tempat lain, mereka bisa membawa sertifikat dan pengalaman magang ini sebagai bekal mereka. Karena orang yang magang dibanding orang yang tidak magang itu, orang magang akan berpeluang lebih besar diterima kerja dibanding yang tidak, seperti itu. Bagi pemerintah sendiri di tengah program efisiensi ini, kita ada dukungan dari pemerintah pusat, jadi kami mendukung penuh supaya juga ini kan program magangnya ada uang saku bagi peserta, ada itu sebesar ya? Sekitar setara dengan UMR atau UMK. Jadi ketika UMK daerah masing-masing betul, gitu. itu ditransfer langsung oleh pemerintah pusat. Ketika kita mengambil peluang ini untuk masyarakat Sulawesi Barat dan ditransfer setiap bulan itu untuk sekitar 100 orang, sekitar 300 sekian juta lah. Itu selama 6 bulan juga itu ada peluang perputaran ekonomi di Sulawesi Barat seperti itu. Oke. Peserta yang lolos program magang nasional ini dikasih uang saku ya? Betul. Selama 6 bulan itu? Selama 6 bulan, dikasih setiap bulan. Oke. Ya, bagaimana jika ada semacam kendala atau masalah yang terjadi sebelum 6 bulan ini usai? Mungkin ada masalah yang dilakukan atau yang terjadi terhadap peserta, apakah bisa dibatalkan atau seperti apa aturannya? Secara aturan karena ini pendaftarannya perusahaan dan peserta itu melalui sistem, jadi ketika mereka sudah lolos, mereka sudah dinyatakan lolos oleh perusahaan, mereka akan diikat oleh kontrak magang. Jadi segala hak dan kewajiban antara perusahaan maupun anak magang itu terikat di situ. Jadi ketika misalnya di tengah jalan ada kendala tertentu, peserta magangnya ingin mengundurkan diri, itu mengikuti dengan peraturan perusahaan seperti apa. Karena masing-masing perusahaan juga punya SOP ya? Iya betul. Baik. Tapi kalau mereka misalnya mengundurkan diri, mereka tidak berhak menerima sertifikat, mereka hanya berhak menerima surat tanda pernah magang. Pernah magang. Betul. Tapi ketika mereka menyelesaikan 6 bulan itu, mereka yang berhak mendapatkan sertifikat dari perusahaan penyelenggara masing-masing. Iya. Apalagi juga saya menyoroti bahwa akan lebih mudah mereka masuk kerja nantinya atau diterima kerja nantinya jika itu diselesaikan dan sertifikatnya dapat ya. Betul. Apalagi ini program magang nasional ini. Betul. Nasional ini betul. ya. Serentak adakan kemarin pembukaannya 20 Oktober 2025 seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalau terkait program magang nasional, ini saya sendiri baru tahu. Kemudian untuk masyarakat yang mau tahu informasi tentang program magang nasional, ini bisa buka di website mana atau bisa buka media sosial atau informasinya bisa dari mana gitu program magang nasional ini? Sejauh ini sosialisasi atau penyampaian terkait program nasional disampaikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun media sosialnya mereka, entah itu YouTube, TikTok maupun Instagram yang lebih utama. Kemudian kami dari Dinas Provinsi bantu fasilitasi menyebarluaskan kembali melalui akun Instagram kami, melalui akun media sosial kantor kami. Selain itu kita juga biasanya menyurat ke berbagai alumni perguruan tinggi atau komunitas-komunitas pemuda untuk berpartisipasi dalam program ini, seperti itu. Baik, ya kita mau terima dari pendengar kita dulu. Kalau ada yang coba gabung di WhatsApp kita, silakan boleh dideringkan sekarang di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322 443. Jadi bisa telepon ya
terkait topik kita yaitu program magang nasional ya, dan di studio kita bersama dengan Pak Muhammad Idam dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Baik, untuk pagi hari ini rupanya kita sudah tersambung dengan narasumber kita ya, yang belum sempat hadir di studio namun hadir lewat sambungan telepon. Ada Pak Opi ya, beliau adalah owner dari UMKM Kapten Jus. Halo Pak Opi, selamat pagi. Ya, halo. Ya, halo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Opi. Waalaikumsalam. Iya, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, sayang sekali belum sempat hadir ke studio pagi ini. Iya Pak, aduh. Ini soalnya hari ini mau ada event juga. Oh gitu. Jadi kita prepare untuk ini event yang di pantai itu. Oh gitu ya. Tapi syukurlah kita bisa berbagi dengan pendengar untuk topik kita pagi hari ini, yaitu manfaat program magang nasional dari sudut pandang Kapten Jus selaku pelaku usaha ya, yang di tempatnya itu ada peserta program magang nasional. Ya betul. Iya, sebelumnya sudah disampaikan sama Pak Muhammad Idam di studio bahwa program magang nasional ini perlu perusahaan itu perlu mengajukan perusahaannya untuk menjadi peserta atau menjadi penyelenggara program magang nasional. Sebelumnya apa yang membuat Kapten Jus tertarik untuk berpartisipasi di program ini, Pak Opi? Ya betul sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk program ini tuh sangat membantu sekali untuk UMKM. Pertama ya untuk efisien ini sih sebenarnya, kalau berbicara tentang anggaran, efisien anggaran, kita dibantu dari Disnaker untuk menghadirkan karyawan-karyawan baru lagi. Oke. Ya jadi kita semua terbantu. Jadi kalau untuk di Kapten Jus kita dikasih kota untuk, kemarin ada beberapa sih, cuman kita yang disetujui itu ada 4. Jadi itu terpenuhi semua. Jadi untuk sebagai penyelenggara cukup beberapa teman-teman yang bisa mengajukan sebagai penyelenggara magang juga. Jadi dia ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Ada persyaratan ya? Ada persyaratan juga, kelengkapan usahanya, NIB-nya, LKPN-nya mungkin Pak Idam bisa lebih paham itu. Cuman kalau untuk Kapten Jus, alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi dan ini luar biasa sekali. Terima kasih banget ini buat Disnaker membantu para UMKM. Ya, terkait itu Pak Opi, kalau misalnya ada pelaku UMKM yang lain yang mau ikutan, apakah sudah ada mungkin semacam sharing ya sama pelaku UMKM terkait bagaimana jika tempat usahanya itu mau ikut berpartisipasi di program magang nasional ini? Oh ya betul. Kemarin kayaknya dari Pak Idam dia buat adakan pertemuan, jadi buat mengundang beberapa teman-teman UMKM yang ingin mengajukan sebagai penyelenggara magang. Jadi kemarin diselenggarakan di Rumah BUMN, ada kemarin pertemuan, jadi mengundang beberapa teman-teman UMKM untuk hadir yang mau itu menyelenggarakan program magang nasional. Magang. Ya. Jadi bagus sekali tuh. Oh, jadi sudah ada sharing ya sama pelaku UMKM? Iya, kalau dari pihak Disnaker sendiri ini ada kemarin ada pertemuan, dari dia buka ruang untuk teman-teman UMKM. Ya. Oke, baik. Kalau melihat kontribusi dari peserta magang nasional sejauh ini di Kapten Jus, seperti apa Pak Obi? Ya menarik nih. Nah kalau untuk tahu sendiri kan untuk kita berbicara tentang Gen Z sekarang itu yang maunya simple, praktis,
tidak mau terlalu ribet begitu, tapi Iya, menginginkan yang besar begitu, salary-nya yang besar. Nah, tapi kalau di Kapten Jus dia mungkin ekspektasinya mungkin ini dia pikir setelah masuk di Disnaker diberikan ini dia mungkin kerja di perkantoran ini. Nah, ini dia masuk di F&B, masuk di UMKM. Saya tetap ada aturan juga dari Disnaker juga, tapi kami ketika sudah magang di Kapten Jus, kami juga tetap punya SOP. Memberikan SOP, ada SOP juga yang harus dia ikuti. Sambil dia di sini kita dia bekerja sambil belajar juga sih sebenarnya. Iya. Yang pertama meredam gengsinya dulu, tentang kerja itu. Kalau saya sih pribadi kalau tidak punya skill ya enggak ini juga, maksudnya jangan terlalu berharap lebih. Tapi kalau untuk kontribusi sekarang kan mungkin ini baru sekitaran seminggu. Oh, baru seminggu ya? Ya, ini teman-teman anak magang ini masih beradaptasi dulu, tapi luar biasa sih kontribusinya. Mereka semua mau mendengar, mau mengikuti program ini. Baik. Dan tetap mengikuti SOP perusahaan meskipun itu skala UMKM. Iya, intinya bahwa peserta magang nasional ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada perusahaan. Luar biasa. Oke. Sangat memberikan manfaat itu. Dan nanti membantu juga UMKM, membantu juga teman-teman semua. Sangat berkontribusi. Baik, kalau nantinya memang juga mereka peserta magang ini sudah selesai 6 bulan kan besar peluang bahwa mereka akan mungkin jadi pegawai tetap di Kapten Jus ya. Oke, ini akan dilihat sama Pak Opi ke depannya gimana ya. Nah iya betul, itu tergantung kenyamanan nanti. Kalau mereka senang dengan dunia ini, kalau UMKM itu banyakkan produksi, banyakkan ini. Kalau mereka senang dengan ini, kegiatan-kegiatan UMKM, pasti dia akan bertahan. Dan kami juga akan membuka ruang. Pokoknya ketika selesai ini, kalian mau lanjut atau kalian mau mungkin kerja di tempat lain atau mau usaha sama seperti yang tempat magang sekarang, boleh juga. Kami memberikan ruang juga. Oke. Pak Opi mungkin tetap bersama kami dulu ya, jangan putus dulu teleponnya. Saya ke Pak Idam dulu. Pak Idam, apakah ada semacam kerjasama lintas sektor di pemerintah provinsi gitu dalam pelaksanaan program magang, misalnya dengan dunia pendidikan atau industri mungkin? Oke, terkait kerjasama lintas sektor, sebenarnya kami di Provinsi Sulawesi Barat ada namanya forum kerjasama terkait untuk pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Jadi forum itu terdiri dari unsur pemerintah, dari berbagai dinas, berbagai stakeholder, kemudian dari asosiasi perusahaan, dan ada juga dari perwakilan asosiasi perguruan tinggi. Jadi kita ada perencanaan terkait bagaimana layanan pelatihan vokasi kedepannya seperti itu. Nah, terkait program magang ini itu salah satu bentuk program pelaksanaan yang kita betul-betul concern di situ, seperti itu. Baik, kalau saya ke bentuk dukungan atau insentif bagi perusahaan yang membuka peluang magang bagi mereka lulusan baru ini, apa yang pemerintah berikan kepada perusahaan ini, atau ada semacam penghargaan apa gitu, sertifikat kah? Kalau beberapa tahun sebelumnya belum program magang nasional ya, kita ada uang honorarium mentor bagi mentor yang mengajarkan pelatihan kepada anak-anak magang. Tapi untuk tahun ini mungkin ada kebijakan baru dari pusat. Untuk program magang ini sendiri hanya ada uang saku bagi peserta dan ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta. Untuk perusahaan sendiri itu tadi, mereka sebenarnya terbantu dalam bentuk CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian secara tidak langsung juga ada tambahan tenaga kerja melalui program magang ini yang bisa membantu operasional perusahaan mereka. Setuju. Di luar dari itu sebenarnya itu tadi
ketika perusahaan butuh calon karyawan baru di akhir-akhir tahun atau di periode selanjutnya, mereka tidak perlu capek-capek lagi cari yang baru. Karena mereka sudah terbiasa dengan orang yang pernah ada, yaitu orang yang pernah magang tadi. Jadi melalui program magang ini, walaupun mungkin bagi perusahaan tidak ada nominal honorarium tertentu, tapi ada peluang-peluang tadi yang bisa dimanfaatkan oleh mereka semua, seperti itu. Oke. Kalau melihat kendala yang dihadapi sejauh ini, Pak Idam, di lapangan gitu, terkait program magang nasional yang baru berjalan di Oktober ya. Betul. Tapi magang sebelumnya sudah ada, tapi ini adalah program baru. Ini kendala apa yang dihadapi di Snaker Provinsi terkait program magang nasional ini? Baik, terkait kendala sebagai fasilitator dalam program magang nasional ini, kami dari Dinas Provinsi ini karena melalui sistem ya. Sistemnya juga sangat baru dan kemarin juga programnya tiba-tiba diluncurkan, jadi kami harus beradaptasi secepatnya. Yang pertama adalah sistemnya itu kadang mengalami bug atau masih down juga, jadi beberapa perusahaan tanya, Pak Idam, ini kenapa sistemnya bermasalah, ini kenapa ini, padahal yang olah bukan kami. Jadi kami bantu fasilitasi melapor ke pusat, ini kenapa, tolong jalan keluar. Itu lebih ke sistemnya. Kemudian kendala yang kedua adalah beberapa perusahaan mungkin di Sulawesi Barat layak menjadi penyelenggara magang, namun tidak ada WLKP-nya itu tadi, wajib lapor ke ketenagakerjaan perusahaan. Jadi kami juga bantu fasilitasi untuk bisa akses ke situ agar bisa mereka terdaftar sebagai penyelenggara magang juga. Kemudian untuk perusahaan kendalanya seperti itu. Kemudian bagi peserta sendiri, nah itu dia, ada beberapa calon peserta yang mungkin tidak bisa mengakses, tidak bisa terdaftar karena secara data PD Dikti atau dari Kemendikti itu dia walaupun sudah lulus di tahun yang saya jabarkan tadi, dia tidak terdata karena dari kampusnya sendiri tidak menginput di sistemnya itu. Jadi secara penarikan data dia tidak bisa mendaftar sebagai peserta magang. Betul. Jadi walaupun dia sudah memenuhi kriteria secara tersurat atau secara nyatanya seperti itu, namun karena sistemnya seperti itu belum mendukung, betul. Jadi mereka belum berhak dapat. Tapi kita support untuk, ini kan ada gelombang kedua, batch kedua ini, kita coba perbaiki yang belum bagus supaya semua perusahaan, semua calon peserta yang layak dapat itu bisa mengakses semuanya seperti itu. Oke. Baik, saya ke Pak Opi kembali. Pak Opi, dari sisi pelaku usaha nih ya, apa tantangan yang dirasakan sejauh ini selama sepekan bersama peserta magang nasional yang ada di Kapten Jus? Ya, kalau untuk tantangan itu sih sebenarnya tadi mereka gengsi, mungkin ekspektasinya yang mungkin kantoran begitu. Jadi ketika dihadapkan itu, ya mereka selalu butuh arahan terus. Mungkin SOP yang dihadapkan terus atau bukan berat sih sebenarnya. Itu menguras diri mereka kan anak gengsi yang ini kemudian ditempatkan di tempat seperti ini, makanya kayak gitu. Itu tantangannya kita memberikan edukasi saja. Maksudnya ya itu lagi, ketika kalian punya skill, punya ini, kalian akan dihargai. Jadi jangan melihat harus yang maksudnya kerjanya berat, bukan berat sih sebenarnya. Kita nggak pernah mengajar berat, cuman kita menggambarkan bahwa kerja seperti ini mulai dari bawah dulu, kemudian hasilnya akan menentukan hasilnya. Itu sebenarnya. Hal-hal semacam itu yang pelaku. Tantangan juga, tapi ketika bagaimana memberikan edukasi buat ini. Iya. Memang di awal-awal hal-hal semacam itu yang ditekankan pelaku usaha ya, semacam motivasi, pemahaman SOP. Perilaku kerja. Oke. Baik. Ini menjadi yang terakhir mungkin Pak Opi, karena waktu kita terbatas. Mungkin apa yang menjadi pesan kepada peserta magang agar bisa meninggalkan kesan positif mungkin selama menjalani masa magangnya, terutama di Kapten Jus? Iya. Kenapa tadi Pak? Pesan kepada peserta magang agar bisa meninggalkan kesan positif, utamanya di Kapten Jus gitu, Pak Opi. Ya, kalau untuk di magang sih
itu tadi saya kan bahwa coba diredam dulu buat yang adik-adik yang redam sedikit gengsinya. Kita mulai dari bawah berhasil yang menentukan nanti. Tunjukkan dulu skillnya, orang akan menghargai besar ketika kau punya skill dan tidak melihat, istilahnya begini, jangan memilih-milih kerjaan dulu. Iya. Gitu. Dan kerjaan dulu. Dan alhamdulillah Disnaker kan ini menghargai teman-teman yang hari ini. Iya. Memberikan yang mereka bagusnya baru lulus kuliah, langsung dikerjakan semua, langsung diberikan ruang untuk berhadapan dengan dunia kerja. Kita dulu yang di waktu-waktu dulu setelah ini keliling cari sana sini, belum tentu bisa masuk di salah satu perusahaan. Kalau sekarang kan luar biasa, anak-anak yang baru lulus kemudian dibiayai sama negara. Oke. Baik itu yang menjadi yang terakhir dari Pak Opi, owner Kapten Jus. Dan saya ke Pak Idam kembali, mungkin bagaimana harapan dari Disnaker sendiri, pemerintah provinsi, agar keberlanjutan dan pengembangan program ini di masa depan bisa makin baik, Pak Idam. Oke, baik. Jadi program magang nasional merupakan bagian dari pelatihan peningkatan kompetensi, khususnya bagi teman-teman di Sulawesi Barat, adik-adik di Sulawesi Barat. Saya pribadi sendiri, bahkan kami dari pemerintah berharap untuk perusahaan di Sulawesi Barat mau mendaftarkan sebagai penyelenggara magang, karena mengingat juga di Sulawesi Barat banyak teman-teman adik-adik yang baru lulus kuliah butuh tempat untuk melatih skillnya mereka atau membuka kemampuan mereka yang mungkin tidak muncul ketika mereka kuliah. Kami berharap penuh kepada para perusahaan untuk mendaftar sebagai penyelenggara. Kalau butuh fasilitator, kami akan dampingi sampai selesai, karena itu tadi perusahaan adalah tempat mereka kenal betul dunia kerja bagaimana. Kemudian untuk teman-teman atau adik-adik peserta magang, calon peserta magang, manfaatkan momen-momen seperti ini, karena melalui program ini kalian bisa meningkatkan skill kalian masing-masing dengan secara langsung melihat peluang-peluang yang ada dan memanfaatkan hal-hal yang hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi kalian ke depannya bagaimana, seperti itu. Oke. Iya, baik. Sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita perbincangkan ya, terutama juga dengan Pak Opi selaku pelaku usaha yang di tempatnya itu ada program magang nasional atau mereka menjadi penyelenggara program magang nasional khususnya di Sulawesi Barat. Tapi waktu yang membatasi kita, mungkin di lain kesempatan kita bisa bersama-sama lagi Pak Opi ya. Ya, baik, untuk Pak Idam juga mungkin di lain waktu kita bisa hadir lagi, dan semoga pendengar dialog ini memberikan kita inspirasi dan juga semangat baru khususnya bagi pendengar muda yang ingin mengembangkan diri melalui program magang nasional. Jadi jangan lupa terus ikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pendengar di RRI Mamuju 96 dan 100,2 MHz, juga di aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya Randi bersama narasumber kita Pak Muhammad Idam, pejabat fungsional pengantar kerja ahli pertama di Disnaker Provinsi Sulawesi Barat. Ada juga Pak Opi, owner Kapten Jus. Undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.